warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha terpuji, penguasa langit dan bumi, pemberi nikmat tiada bertepi. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati yang telah memberikan kesehatan kepada kita hingga Ramadan hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Pemirsa beranda dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat yang diciptakan Allah Ta'ala di akhirat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang kenikmatannya belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terbayang. Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat surga yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbayang dalam hati manusia." Sesungguhnya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menjaga lisan, orang yang senantiasa menjaga tutur katanya, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Kelompok ini selalu mengisi kehidupan dengan firman Allah, sehingga dalam kehidupannya pun kental dengan pedoman Al-Quran yang otomatis menghindarkan ia dari segala hal buruk. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dirindukan oleh syurga, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita senantiasa selalu menjadi tentram. Ayat ini menerangkan bahwasanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati manusia agar hidup senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Golongan kedua adalah golongan orang-orang yang senantiasa menjaga lisan dan tutur katanya. Seperti yang kita tahu, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Kita diharuskan betul-betul menjaga lisan supaya tidak kita gunakan untuk melakukan hal yang tidak baik. Jika kita menggunakan lisan untuk ghibah hingga menyampaikan fitnah, artinya kita akan semakin jauh dari surga. Golongan ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Karenanya, kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberi makan pada golongan-golongan tersebut. Golongan terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita masuk dalam golongan-golongan orang yang dirindukan oleh syurga. Antara lain dengan berpuasa Ramadan menjadikan seseorang yang sangat dirindukan oleh syurga mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa beranda dakwah yang dirindukan oleh syurga. Dari bekal puasa itu telah menuntun manusia menjadi jujur, sabar, takwa, berjalan di jalur kebaikan. Dijelaskan bahwa mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak hanya dihadiahi berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saja, namun Allah juga menjanjikan kepada orang yang berpuasa terbebas dari api neraka. Bagi yang berpuasa, menghidupkan malamnya dengan sholat, qiraat,
dan berbuat serta ibadah apapun dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, marilah kita berusaha mengamalkan hal-hal tersebut agar dapat menjadi golongan orang yang dirindukan oleh syurganya. Demikian beranda dakwah hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindukan oleh syurga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.